di YouTube channel Valeria Yeti. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian untuk membahas beberapa soal latihan untuk persiapan ujian tengah semester ya, atau penilaian tengah semester untuk kelas 8. Jadi materi yang akan Kak Valeria bahas yang pertama adalah pola bilangan, terus ada koordinat kartesius, satu lagi yang terakhir tentang fungsi nih. Karena ada beberapa sekolah juga yang PTS itu masuk bab fungsinya ya. Jadi kita akan bahas 3 bab jadi kita akan bahas beberapa soal mengenai 3 bab yang tadi Kak Valeria sebutkan. Kita langsung mulai aja ke yang nomor 1 ya. 3 suku pertama dari barisan yang memiliki rumus n kuadrat plus 3 adalah, jadi ini adalah rumus UN nya, rumus suku ke-nya ya. Kita diminta untuk menentukan 3 suku pertama. Nah, kalau suku yang pertama berarti U berapa? U1. Ya kan? Ini Kak Valeria tulis di sini ya, UN sama dengan n kuadrat tambah 3. Kalau suku yang pertama berarti U1, nulisnya berarti U1 sama dengan n-nya di sini 1, ini juga diganti jadi 1 ya. Jadi 1 kuadrat ditambah 3. 1 kuadrat 1 tambah 3 4. Kita udah dapat U1-nya 4. Sekarang kita ke suku yang kedua, berarti U2. U2 sama dengan, ini Kak Valeria nggak tulis ulang lagi rumusnya ya, langsung Kak Valeria input aja. Jadi n-nya kita ganti dengan 2. 2 kuadrat ditambah 3. Jadi suku keduanya adalah 7. Nah, sekarang suku yang ketiga. Langsung aja masukin ke sini, jadi 3 kuadrat tambah 3. Jadinya 12. Nah, gini ya. Berarti 3 suku pertama pada barisan yang punya rumus ini adalah 4, 7, 12. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Tentukan 3 suku selanjutnya dari 1, 1, 2, 3, 5, 8. Kamu lihat deh bentuk polanya. Ini gimana ya cara nyarinya? Kalau 1 ke 1 ditambah 0, ya kan? 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 5 tambah 2. Wah, nggak berurutan nih polanya. Bukan baris aritmatika karena bedanya itu nggak sama, nggak tetap, nggak konstan gitu loh ya. Ini ke sini nambah 0, ini ke sini nambah 1, nambah 1, nambah 2, nambah 3. Nah, ini apa sih? Kamu ingat nggak? Ini adalah barisan Fibonacci ya, pola bilangan Fibonacci. Kak Valeria sudah bahas di video Kak Valeria yang mengenai pola bilangan untuk bagian yang pertama. Di situ Kak Valeria membahas berbagai macam jenis pola bilangan ya. Kalau kamu perhatikan di sini, 2 itu kan sama dengan 1 tambah 1. Ya. 3 itu sama dengan 1 tambah 2. 5 sama dengan 2 tambah 3. Ya. Berarti setelah 8 ini berapa? Tinggal 5 tambah 8. 5 tambah 8 jadi 13. Setelah 13 berarti berapa? Kita jumlahkan dengan yang belakangnya. 8 tambah 13 jadi 21. Setelah 21 berapa? Ditambah 13 jadinya 34. Ya, berarti 3 struktur lanjut. Berarti jawabannya adalah 13, 21 dan 34. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan U3, suku ketiganya 20, U7-nya 44. Suku kelimanya adalah, jadi yang ditanyakan adalah U5 ya, suku kelima. Nah, sekarang kita tulis dulu aja yang diketahui. Ini ada U3-nya 20. Ada U7-nya 44. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini kan kalau untuk mencari U5, kita kan akan gunakan rumus ini ya, rumus UN sama dengan A plus N minus 1 dikali B. Nanti N-nya kita ganti dengan 5. Tapi kan berarti kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Di soal ini kan nggak diketahui A-nya berapa, B-nya berapa kan, suku pertamanya dan bedanya. Kita harus cari. Carinya dari mana? Dari yang udah diketahui ini, U3 dan U7. Jadi kita jabarkan masing-masing ini menggunakan rumus UN ya.
Kita lihat di sini ya, ini kan U3 ya. Berarti U3 sama dengan, ini A-nya belum diketahui, tetap A aja. A ditambah M-nya diketahui kan? Berapa? 3. Jadi 3 kurangi 1 dikali bedanya belum diketahui. U3-nya berapa? 20 diganti. 20 sama dengan A ditambah 3 kurangi 1, 2. 2 kali B ya 2B. Nah, kita udah punya persamaan ini 1. Ya, ini kita simpan aja. Nah, sekarang kita ke sini, U7. Kalau kita jabarkan jadinya A ditambah 7 kurangi 1 kali B. U7-nya berapa? 44. Jadi kita ganti di bawahnya jadi 44 sama dengan A ditambah 6B. Ini kita kotakin. Nah, sekarang mencari A dan B-nya gimana caranya? Pakai eliminasi. Nah, sekarang berarti cara kita mendapatkan A dan B-nya gimana? Kita mengeliminasi dua persamaan ini. Kalian akan tulis yang angkanya besar dulu ya. Itu yang kalian tulis duluan. Jadi 44 sama dengan A ditambah 6B. Baru di bawahnya yang ini 20 sama dengan A ditambah 2B. Sekarang kita mau eliminasi. Kalian akan hilangin si A-nya dulu aja. Karena si A-nya dua-duanya koefisiennya adalah 1. Jadi bisa langsung hilang kalau dikurang. Ya udah sama koefisiennya. 44 dikurangi 20 jadi 24 sama dengan ini A-nya habis. 6B dikurangi 2B jadi 4B. Jadinya B-nya sama dengan 24 bagi 4. B-nya sama dengan 6. Kita udah dapat bedanya. Cara kita menentukan A-nya gimana? Tinggal kita masukin ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Kalian akan pilih angka yang paling kecil aja. Ya, kalian akan pilih angka yang lebih kecil. Jadi yang persamaan kedua, 20 sama dengan A tambah 2B. 20 sama dengan A ditambah 2 dikali 6. Jadinya 20 sama dengan A ditambah 12. Jadi A-nya sama dengan 12-nya pindah ruas ke sini. Yang tadinya positif jadi negatif. Berarti 20 dikurangi 12 jadinya 8. Kita udah dapat A-nya 8, kita dapat B-nya 6. Sekarang tinggal nyari U5-nya. Ya, karena rumus UN-nya kan A plus N 1 kali B. Kita udah punya semuanya, M-nya udah punya, A-nya udah punya, B-nya udah punya. Tinggal di input ya. Jadi U5 sama dengan A-nya itu 8 ditambah 5 kurangi 1, B-nya 6. 8 ditambah 4 kali 6 jadinya 8 tambah 24 jadinya 32. Ya, jadi suku kelima untuk barisan aritmatika yang nomor 3 ini adalah 32. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Kakak menjual 5 pensil di hari pertama berjualan. Setiap hari pensil yang dijual kakak lebih banyak 6 batang dari hari sebelumnya. Jumlah pensil yang sudah terjual sampai hari ke-20 adalah, nah kamu lihat ya, di hari pertama kakak jualannya 5 pensil. Jadi bisa kita tuliskan gini, hari pertama 5 pensil ya. Terus keterangan selanjutnya, pensil yang dijual kakak lebih banyak 6 batang dari hari sebelumnya. Berarti ini tadinya 5, hari keduanya tinggal ditambah 6 ya, jadinya 11 kayak gitu kan. Hari ketiganya juga ditambah 6 karena kan bertambah 6 batang dari hari sebelumnya. Jadi hari ketiga itu lebih 6 batang dari hari kedua, jadinya 17 kayak gitu kan. Nah, ini akan terus berulang seperti itu. Dan yang ditanyakan adalah jumlah pensil yang sudah terjual sampai hari ke-20. Jadi setelah 20 hari itu, berapakah pensil yang sudah kakak jual? Kalau jumlah pensil yang sudah terjual artinya dihitung dari hari pertama ya. Hari pertama ditambah hari kedua, ditambah hari ketiga, terus sampai hari ke-20 totalnya itu berapa? Jadi bukan hari ke-20-nya itu berapa ya, tapi jumlah dari hari pertama sampai hari ke-20. Berarti kita nulisnya S20. Itu yang ditanya, jumlah suku. Jumlah 20 suku pertama. Jadi jumlah pensil yang terjual di 20 hari pertama. Kalau ngomongin SN nih, rumusnya apa sih SN? SN sama dengan N/2 dikali A plus UN. Kamu bisa gunakan ini
kamu juga bisa gunakan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Kamu juga bisa gunakan ini. Nah, sekarang kita lihat dari yang kita ketahui aja dulu. Kita cuma punya ini doang nih. Kita tahu A-nya, kita tahu B-nya, bedanya. Kita tahu N-nya itu adalah 20. Nah, terserah. Kamu kalau mau pakai rumus yang pertama, berarti kamu harus cari U20-nya dulu. Kalau Kak Saleh akan pakai rumus yang ini aja, supaya nggak usah cari U20-nya dulu. Ya, jadi langsung input aja semua yang udah diketahui ke dalam sini. Oke, sekarang kita cari S20 sama dengan, kan N diganti 20 ya, N di sini juga diganti 20. Pokoknya semua N yang ada di sini diganti dengan 20, sesuai sama yang ini. 20 per 2 dikali 2 dikali A-nya 5 ditambah 20 kurangi 1 dikali bedanya 6. 20 per 2 langsung bagi aja nggak apa-apa, jadi 10. Ini jadi 10 ditambah 20 min 1 jadi 19 dikali 6. 10 dikali 10 ditambah 114. Ya, jadinya 10 dikali 124. Jadi hasilnya adalah 1240 pensil yang udah dijual kakak selama 20 hari ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Tentukan jumlah bilangan-bilangan kelipatan 5 antara 15 dan 200. Coba kita tuliskan dulu, di sini ada 15. Di sini ada 200. Kita diminta untuk menjumlahkan kelipatan 5 antara mereka. Setelah 15 ada berapa sih kelipatan 5? 20. Ya kan? Terus setelah 20 ada 25. Terus begitu sampai sebelumnya 200 ada siapa? 195. Kan gini ya. Nah, apakah kamu mau menjumlahkan manual satu-satu? Jadi 20 tambah 25 tambah 30 tambah 35 terus sampai 195? Nggak usah. Kita bisa gunakan rumus jumlah pada data aritmatika atau SN. Ya, karena yang diminta adalah jumlah. Nah, sekarang kita tentukan dulu aja A-nya berapa, B-nya berapa ya, dan N-nya berapa. Kamu lihat dulu di sini. A-nya, bener nggak kalau Kak Saleh bilang A-nya itu 15? Salah. A-nya itu bukan 15. Kenapa bukan 15? Karena kamu lihat ini kan antara 15 dan 200. Antara, bukan mulai dari 15. Kalau antara berarti ini sama si 200 nggak masuk. Jadinya yang pertamanya ini A-nya, suku yang terakhirnya 195 atau bisa kita sebut dengan UN. Ya, suku yang terakhirnya. Terus bedanya berapa? Ya bedanya 5, karena kan kelipatan 5 ya, berarti ditambah 5, ditambah 5, tambah 5 gitu terus. Oke? Nah, kalau mau mencari SN, tadi kan kita udah tahu ya rumusnya. N per 2 kali A plus UN. Kayak gini. Kita bisa gunakan yang ini aja, karena UN-nya kita udah tahu nih, 195. Ya, jadi kita gunakan yang ini aja nggak apa-apa. Tapi yang belum kita ketahui informasinya apa? N-nya. Ada berapa banyak sih angka yang kelipatan 5 di antara 15 dan 200? Kan kita nggak tahu nih ada berapa banyak. Ya kan? Cara cari taunya gimana? Kita bisa jabarkan yang udah kita ketahui. Mana yang bisa dijabarkan menggunakan rumus? Yang mana? Ini UN. Ya, UN-nya kita jabarkan. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kita punya UN-nya 195. Sama dengan A-nya itu adalah 20, kita ganti ya, ditambah N-nya kita nggak tahu berapa. Kita nggak tahu ada berapa banyak suku di sini kan. Jadi kita tetap tulis N aja. N min 1 dikali 5. Jadinya ini 20 pindah luas ke sini aja, jadi dikurang ya. 195 dikurangi 20 sama dengan ini dikalikan ke dalam si 5-nya. N dikali 5 jadi 5N. Min 1 kali 5 jadi min 5. 195 kurangi 20 jadi 175 sama dengan 5N min 5. Jadinya 5N-nya sama dengan min 5 ini pindah ruas. Jadinya plus 175 ditambah 5. Jadi 180. Berarti N-nya berapa? N-nya itu sama dengan 180 dibagi
5 berapa? 36. Jadi kita bisa katakan di antara bilangan 15 dan juga 200 terdapat 36 bilangan yang kelipatan 5 ya. Nah, kita udah tahu n-nya, sekarang tinggal kita input ke dalam sini. Berarti kita menjumlahkan 36 suku. Banyak ya. S36 sama dengan 36 per 2 dikali A-nya 20 ditambah UN-nya 195. 36 bagi 2 18 dikali 195 tambah 20 jadinya 215. Hasilnya jadi 3870. Ya. Jadi jumlah bilangan antara 15 dan 200 yang merupakan kelipatan 5 adalah 3870. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 6. Tentukan jumlah 9 suku pertama dari deret 5, 10, 20, 40 dan seterusnya. Ini deret apa sih? Apakah ini aritmatika? Bukan. Kenapa? Karena bedanya itu nggak tetap. 5 ke 10 tambah 5, 10 ke 20 tambah 10, 20 ke 40 tambah 20, ya kan? Nah, berarti berubah nih bedanya. Coba kamu perhatikan lagi. Ini deret apa? Geometri, ya. Kita lihat di sini 5 ke 10 dikali 2, 10 ke 20 kali 2, 20 ke 40 kali 2, ya kan? Kalau Kafala tuliskan lagi 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40 terus. Ini berarti A 5-nya itu adalah A-nya suku pertama, ya. Terus karena di sini ke sini semuanya dikali 2 kali 2 kali 2, berarti ini apanya? Rasionya. Ya, rasionya itu adalah 2. Kita punya A-nya, kita punya R-nya. Yang ditanyakan adalah jumlah 9 suku pertama. Jumlah berarti S9 ya, 9 suku pertama. Sekarang berarti kita gunakan rumus jumlah pada deret geometri. Sn-nya di mana rumusnya? Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Kalau rumusnya seperti ini digunakan untuk rasio yang lebih dari 1. Ya, kalau yang kurang dari 1 itu berarti satunya duluan, R-nya di belakang. Ya, jadi ini 1 dikurangi R, bukan R kurangi 1. Oke, karena ini R-nya lebih dari 1. Kita lihat rasionya kan 2 soalnya, ya. Sekarang kita tinggal input semua yang udah kita ketahui ke dalam sini. Jadinya S9 sama dengan A-nya 5 dikali R-nya itu 2, 2 pangkat 9 dikurangi 1 per R-nya 2 kurang 1. Jadinya S9 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 9 jadi 512 dikurangi 1. 2 kurangi 1 kan 1 ya, nggak usah Kafala tulis lagi, jadi cukup gini aja. Jadi S9 sama dengan 5 dikali 511. Berapa nih hasilnya? Sini ya. S9 sama dengan 2555. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 7. Suatu barisan geometri diketahui U2 sama dengan min 3. U2-nya min 3, U6-nya min 1 per 27. Rasio dari barisan tersebut adalah, yang ditanyakan adalah rasionya, R-nya. Gimana cara tahu rasionya? Berarti kita jabarkan aja menggunakan rumus UN, karena kita punya kan ini ya U2 dan U6 doang informasinya. Ya, UN itu rumusnya apa pada geometri? UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Gini, ya. Berarti kalau U2 sama dengan A dikali R, pangkatnya jadi 2 kurang 1. U2-nya adalah min 3, kita ganti. Min 3 sama dengan A R pangkat 1. Nah, pangkat satunya boleh ditulis, boleh nggak ditulis. Ya, sama aja. Ini Kafala hapus aja berarti. Nah, sekarang untuk U6-nya. U6 sama dengan A dikali R pangkat 6 kurangi 1. U6-nya berapa? Min 1 per 27. Jadi min 1 per 27 sama dengan AR pangkat 5. Ini kita kotakin. Nah, terus cari R-nya gimana? Ya berarti kita eliminasi aja. Eliminasinya pakai
pembagian. Di sini Kak Vale akan tuliskan si min 1/27 sama dengan AR pangkat 5. Terus di bawahnya ada min 3 sama dengan AR pangkat 1 ya. Ini kita bagi. Kalau A dibagi A kan jadi 1 ya. 1 dikali R pangkatnya, kalau pembagian berarti pangkat diapain? Dikurang. Ya ini kan sama-sama R. Yang ini pangkat 5, ini pangkat 1. Kalau dibagi jadi pangkatnya dikurang. 5 kurangi 1. Gitu ya. Nah ini min 1/27 dibagi min 3. Gimana ngerjainnya? Min 1/27 dibagi min 3/1. Bagi pecahan berarti kita balik. Kita kali. Jadi min 1/3. Ini kita nggak usah menghasilin nggak apa-apa. Kak Vale akan bikin jadi 3 pangkat aja bentuknya. 27 itu 3 pangkat berapa sih? 3 pangkat 3. Ya jadinya kan gini. Min 1/3 pangkat 3 dikali min 1/3. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Jadinya ini min kali min jadi positif ya. Jadi 1/3 pangkat 4. Gitu ya. Jadi kita tuliskan di sini 1/3 pangkat 4. 1/3 pangkat 4 sama dengan R pangkat 4. Berarti R-nya berapa dong? Ya R-nya 1/3. Kenapa bisa begitu? Ini kan ada pangkat 3, ini kan ada pangkat 4 ya si 3-nya. Tapi kan satunya nggak ada. Ya sebetulnya kan 1 pangkat 4 juga sama dengan 1. Ya kan? 1 kali 1 kali 1 kali 1 sampai 4 kali ya tetap aja 1 hasilnya. Jadi kita bisa tuliskan di sini gini. 1/3 pangkat 4 sama dengan R pangkat 4. Ya, jadi udah otomatis R-nya itu adalah 1/3. Ya, kamu karena pangkatnya udah jelas sama dan ini sama dengan, berarti yang di bawah ini sama. Jadi rasionya adalah 1/3. Oke, Dede, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 8. Andre sedang berada di titik 4,2. Kemudian ia berjalan 7 langkah ke arah selatan, lalu 4 langkah ke arah timur. Koordinat Andre berada sekarang adalah, ini diketahui Andre ada di 4,2. Terus jalan ke selatan, jalan ke timur. Kita tentukan dulu arah mata angin ya. Ini selatan, ini timur, ini barat, ini utara. Berarti kalau dia jalan 7 langkah ke arah selatan, misalnya tadi dia di sini ya. Si Andre di sini nih. Dia jalan 7 langkah ke arah selatan. Artinya kan dia akan turun ke bawah. Ya, turun ke bawah sebanyak 7 langkah. Kalau turun atau naik, atas atau bawah, berarti hubungannya dengan X atau Y. Sumbu Y-nya ya. Jadi di koordinat Y-nya. Oke? Jadi ini tadinya ada 4,2, kemudian karena dia ke arah selatan, jadi dia turun. Turunnya berapa langkah? 7 langkah, jadi dikurangi 7. Si 2 ini dikurangi 7, jadinya min 5. Ya, berarti sekarang posisi si Andre itu ada di 4,-5. Anggaplah di sini sekarang dia. 4,-5. Tadinya adalah 4,2. Nah, gitu. Kemudian Andre jalan lagi 4 langkah ke arah timur. 4 langkah ke arah timur berarti dia geser ke kanan. Kalau ke kanan atau ke kiri berarti kita membahas mengenai sumbu X ya. Jadi kita fokus ke koordinat X-nya yang berubah. Dia ke kanan 4. Kalau ke kanan 4 berarti positif kan. Ke arah timur berarti positif, nambah 4. Bukan berkurang 4 ya, tapi nambah 4. Jadi si 4 ini kita tambahkan 4, jadinya 8. Berarti koordinatnya si Andre sekarang berapa di sini? Berarti adalah 8,-5 ya. Jadi 8,-5. Koordinat Andre sekarang adalah 8,-5. Oke, Dede, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 9. Gariskan melalui min 4,6 dan 0,6. Sedangkan garis L melalui min 4,2 dan min 1,2. Posisi garis K dan ini L maksudnya. Posisi garis K dan L adalah titik-titik sumbu Y dan titik-titik sumbu X. Oke, sekarang kita bikin dulu aja nih garisnya kayak apa bentuknya. Kita bikin sketsanya dulu, sumbu koordinat.
Kafalnya nggak pakai penggaris, kafalnya pakai perkiraan aja. Pertama ada min 4,6. Min 4,6 itu di sini. Terus ada 0,6. 0,6 di sini. Ini adalah garis K. Garis K melalui dua titik ini kan. Jadi kita bikin garisnya dulu, garis K-nya. Terus sekarang kita lihat si garis L. Garis L itu melalui min 4,2. Min 4,2 berarti di sini. Terus min 1,2. Min 1,2 berarti ya bikinlah di sini ya. Nah, itu juga kita tarik garis. Ini adalah garis L. Ini kafalnya kurang rapi bikin gambarnya ya. Kamu kalau ngerjain di rumah tolong yang lebih rapi, gunakan penggaris. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Ini garis K dan L itu hubungannya apa sih? Kalau dua garis itu aja deh. Mereka berdua sejajar ya, sama-sama begini posisinya. Jadi mereka berdua ini sejajar. Terus sekarang kita lihat posisi dua garis ini terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini garisnya. Berarti hubungannya dua garis itu dengan sumbu Y apa? Tegak lurus. Ya, dua garis ini tegak lurus dengan sumbu Y. Kita tulislah di sini. Tegak lurus. Nah, kalau dua garis ini hubungannya dengan sumbu X adalah sejajar. Ya, mereka itu sejajar sumbu X. Oke, sekarang kita ke soal nomor 10. Diketahui dua titik A 1,2 dan B 4,6. Jarak titik A dan B. Kita diminta mencari jaraknya. Cara mencarinya gimana? Berarti tinggal A dan B sama dengan akar dari, tulis dulu rumusnya ya. Jarak dua titik itu akan sama dengan akar dari X2 min X1 ditambah Y2 min Y1. Nah, gini ya. Ini kan ada titik A 1,2, B-nya 4,6. Tentukan dulu aja X1, X2-nya bebas mau yang mana ya. Hafalnya tentukan X2, Y2-nya yang ini, X1, Y1-nya yang titik A. Kalau kamu tukar juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang X2-nya kita punya si 4. Jadi 4 dikurangi 1. Oh, ini ada kuadratnya. Lupa kakak tulis. Kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1. 6 dikurangi 2. Kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kurangi 1, 3. Jadi 3 kuadrat ditambah 6 kurangi 2, 4. 4 kuadrat. Jadinya akar dari 9 tambah 16. Akar dari 25. Jadinya 5. Oke, sekarang kita ke soal nomor 11. Suatu bangun memiliki koordinat A-nya 1,2, B 1,1, C 5,1, D 3,3. Bangun tersebut berbentuk. Sekarang kita bikin titik yang pertama, 1,3. 1,3. Di sini. Ini A-nya. Terus B-nya 1,1. 1,1. Ini B-nya. Terus C-nya 5,1. Ini C-nya. Terus 3,3. Ini D-nya. Nah, kalau kamu lihat bangun ini akan jadi bentuk apa? Saya tinggal sambungin aja titik-titiknya ya. Ini ke sini. 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 Nah, kelihatan jadi bentuk trapesium apa? Siku ya. Jadi bangun ini yang nomor 11 jawabannya adalah trapesium. Siku. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Tentukan kuadran dari titik yang pertama 4,1. 4,1 berarti ada di daerah sini dong. Ya, X-nya positif, Y-nya positif. Berarti di kuadran 1. Ini kuadran 1. Sekarang yang kedua. Min 3,2. X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti ada di daerah sini.
Kalau daerah sini berarti kuadran 2 ya. Jadi ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. 9,-4 ada di kuadran, X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti ada di daerah sini, kuadran 4. Terus yang D, min 3, min 10, X-nya negatif, Y-nya negatif. Min 3, min 10 di daerah sini, kuadran 3. Nah yang terakhir adalah 9,0. Kalau 9,0 berarti gimana? Di sini kan? Ada ketinggiannya nggak? Di atas atau di bawah nggak? Nggak ada. 9,0 adanya di sumbu X. Jadi kita nggak bisa sebut dia ada di kuadran 1 atau di kuadran 4. Enggak. Kita sebut aja dia ada di sumbu X ya. Berada tepat di sumbu X. Jadi kalau untuk yang E ini, kita jawabnya, nulisnya berada di sumbu X. Gitu. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 13. Diketahui relasi dari P, ini ada suatu himpunan P ya, anggotanya 4, 6, 9, 10, 14, ke Q, anggotanya 2, 3, 5, adalah kelipatan dari himpunan pasangan berurutan dari relasi tersebut adalah, jadi ini ada P di sini ada himpunan Q-nya. Terus hubungan relasi P dan Q itu adalah kelipatan dari. Nah, berarti kita masanginnya gimana dong? Kan mintanya himpunan pasangan berurutannya ya. Jadi kita tuliskan di sini. Kamu lihat dari yang sebelah kiri. Kamu lihat relasinya apa? Relasinya adalah kelipatan dari, ya. Kamu baca coba. 4 kelipatan dari berapa? 2. Ya kan? 4 itu adalah kelipatan dari 2. Jadi kita tulis di sini 4,2. 4 kelipatan dari 2. Terus ada lagi apa? 6. 6 kelipatan dari berapa aja di sini? Kelipatan dari 2, 6, ya kan? Kelipatan dari 3 juga kan? Jadi kita tulisnya 6,2, 6,3. Ya. Terus 9 kelipatan dari 3. Kita tulis di sini 9 kelipatan dari 3. Nggak ada lagi kan? Yang lain cuma 3 doang ya. Terus 10 kelipatan dari 2, ya kan, 2 kali 5 10 ya. Jadi 10,2. Dan ada lagi nggak? 10 kelipatan dari 5. Jadi 10,5. Ada lagi 14. 14 kelipatan dari, ada di sini 2. Ya kan, 2 kali 7 jadi 14 kan? Berarti 14 itu adalah kelipatannya dari 2. Tuliskan di sini. Nah, udah selesai. Udah semuanya ketulis. Jadi himpunan pasangan berurutan dari relasi yang ada di soal nomor 13 itu seperti ini. Oke, sekarang kita ke soal nomor 14. Diagram yang bukan merupakan fungsi adalah, kita ada 3 pilihan nih. Sekarang fungsi itu apa sih? Kak Feli tanya dulu. Fungsi itu adalah relasi khusus yang memetakan atau memasangkan setiap anggota di domain atau daerah asal yang ini ke tepat satu anggota kodomain. Jadi anggota kodomain berarti yang ini ya, yang himpunan yang satunya atau daerah kawan. Oke. Nah sekarang kita lihat yang A dulu nih. Udah memenuhi definisi itu belum? Setiap anggota di sini punya pasangan tepat satu ke sini. Iya benar, punya pasangan semuanya masing-masing satu. Ya sekarang yang B. Setiap anggota yang di sini punya pasangan satu. Benar nggak? Benar, semuanya punya pasangan. Yang masing-masing punya pasangan satu, yang daerah sini. Nah, tapi ini nggak ada pasangannya, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, karena berdasarkan definisinya itu adalah setiap anggota domain dipasangkan ke tepat satu anggota kodomain, gitu kan definisinya. Jadi yang penting di sini ada pasangannya. Nah, sekarang kalau yang ini, yang C, ini domainnya, ini kodomainnya. Ini satu punya pasangan, ini punya pasangan satu, ini satu, ini satu. Nggak ada yang bercabang, ya nggak ada yang punya lebih dari 2 pasang yang ini, yang si domainnya. Bener dong berarti. Tapi kamu lihat di sini ada satu nih, nggak punya pasangan. Berarti benar nggak ini? Nggak benar, karena harusnya dia juga punya pasangan. Ya, karena setiap anggota si domain ini harusnya ada pasangannya tepat satu di kodomain. Oke, berarti yang bukan fungsi yang C.
Oke, sekarang kita ke soal nomor 15. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x min 2. Nilai dari f min 2. Nah, kakak tulis di sini ya, ada fx sama dengan x kuadrat min 4x min 2. Yang ditanyakan adalah f min 2. Berarti kakak tulis di bawahnya f min 2. Yang tadinya x berubah jadi min 2. Berarti x yang di sini semuanya pun akan berubah jadi min 2. Ya, karena di sini x, di sini x. Berarti kalau dalam kurung itu min 2, ya yang di sini juga jadi min 2, ya. Jadinya x-nya jadi min 2 kuadrat, dan lupa pakai kurung ya. Min 4 dikali min 2, min 2. Min 2 kuadrat adalah 4. Min 4 dikali min 2 plus 8. Min 2. Jadinya berapa? 10. Ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 16. Diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah 9. Jika f3 sama dengan 30, maka nilai a adalah, jadi kita punya fungsi fx sama dengan ax tambah 9. Diketahui f3 sama dengan 30, berarti tulis di bawahnya f3. Semua yang x kita ganti dengan 3, jadinya a dikali 3 ditambah 9. F3-nya berapa? 30, jadi kita tulis di bawahnya 30 sama dengan a kali 3, 3a tambah 9. Nah, 9-nya kita pindah ruas aja, jadi angka satukan dengan angka. Yang ada variabel biarin di sini. 30 kurangi 9 jadi 21 sama dengan 3a, a-nya sama dengan 21 bagi 3, jadi a-nya sama dengan 7. Oke, jadi nomor 16, a-nya sama dengan 7. Lanjut, diketahui fx sama dengan 4x ditambah 6. 4x ditambah 6. Jika fb sama dengan 2, maka nilai b adalah, kita punya f dalam kurung b sama dengan, berarti semua yang ada x kita ganti dengan b. Jadinya 4b ditambah 6. Fb-nya berapa? 2. Kita gantilah di sini. 2 sama dengan 4b tambah 6. 6-nya pindah ruas, jadi min ya. 2 min 6 sama dengan 4b. Jadinya min 4 sama dengan 4b, berarti b-nya sama dengan min 4 dibagi 4, jadinya min 1. Oke adik-adik, segini dulu aja video dari Kak Vale mengenai pembahasan beberapa soal latihan untuk persiapan penilaian tengah semester. Mudah-mudahan PTS kalian lancar, nilai kalian memuaskan, dan terima kasih karena sudah nonton. Semoga bermanfaat. Dadah!